Bapak Ibu, Saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tolonglah kami ketika merenungkan firman-Mu, Engkau berbicara dengan jelas kepada kami untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Gema kita hari ini sudah sampai kepada Ayub pasal 40 dan 41. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk membaca keseluruhan dua pasal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berpikir bahwa yang baik dan yang jahat itu adalah kekuatan yang equal, yang sama, yang saling berjuang untuk menang. Sehingga kadang yang menang adalah yang baik. Tapi di saat yang lain, yang jahat juga bisa menang lebih dari yang baik. Seperti yang terjadi kepada hidup Ayub, seorang yang baik, tapi kemudian kejahatan mengalahkan dia, sehingga dia mengalami hal yang jahat, padahal dia adalah orang yang baik. Dari kata-kata Tuhan sendiri di kitab Ayub, kita melihat bahwa baik Alkitab keseluruhan, Alkitab juga menolak pemikiran yang seperti ini. Yang baik dan yang jahat bukanlah kekuatan yang equal. Tuhan tidak kehilangan kontrol ketika yang jahat terjadi kepada orang yang baik, yang sepertinya tidak pantas untuk mendapatkan kejahatan seperti dalam kisah Ayub. Bapak Ibu, ketika yang jahat terjadi kepada orang baik, tidak berarti Tuhan tertidur atau Tuhan tidak cukup kuat melawan kejahatan sehingga orang baik mengalami hal yang tidak baik seperti Ayub. Tuhan di dalam kitab Ayub mau memberitahukan kepada kita bahwa kadang kita tidak mendapatkan penjelasan tentang kejahatan dan kebaikan secara utuh dan memuaskan di dalam hidup ini. Tidak semua orang yang menderita seperti Ayub karena dia berbuat dosa. Atau sebaliknya, tidak semua orang yang hidupnya baik-baik saja sepertinya penuh dengan berkat itu karena mereka pantas mendapatkannya. Seperti Mazmur 73. Tidak ada kekuatan jahat dan chaotic yang melebihi kuasa Tuhan kita. Kematian Tuhan Yesus di salib membuktikan hal ini. Sepertinya Tuhan Yesus berada di bawah kuasa kejahatan yang tidak mampu ia kontrol. Bagaimana tidak? Dia dikhianati oleh muridnya sendiri. Ditinggal pergi di dalam penderitaannya oleh orang-orang yang begitu dekat dengan dia, murid-muridnya. Orang-orang Farisi yang iri membawa dia untuk dipermalukan sampai kemudian disalibkan oleh Pilatus tanpa alasan kejahatan yang jelas sama sekali. Bahkan khalayak ramai rakyat pada saat itu yang dia layani tanpa lelah meneriakkan tanpa alasan, salibkan dia, salibkan dia. Para prajurit menelanjangi dia di depan umum, seakan semua kejahatan ini terjadi tidak terkontrol. Sepertinya kejahatan menang atas kebaikan.
Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Petrus mengatakan kepada orang-orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23, Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Bahkan kejahatan yang paling tidak masuk akal di dalam sejarah seperti kematian Tuhan Yesus pun menurut kepada maksud dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau menghadapi kejahatan, pengkhianatan, ketidakadilan, penganiayaan, dan hal-hal jahat lainnya? Bukan Tuhan lepas kontrol. Bukan Tuhan kurang kuasanya menghadapi kejahatan. Bukan karena kejahatan menang dan Tuhan kalah. Bahkan kekuatan besar seperti Pilatus dan binatang-binatang perkasa di dalam Ayub 40 dan 41 tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Kita menderita bukan karena Tuhan lepas kendali atau tertidur atau tidak mampu mengontrol keadaan chaos. Karena itu, daripada menyalahkan Tuhan seperti Ayub, firman Tuhan justru mengundang kita seperti mengundang Ayub untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang tetap in control dalam hidup kita, bahkan dalam sejarah hidup dunia ini. Tuhan tetap mengontrol segala sesuatu. Tenanglah, percayakanlah hidupmu kepadanya. Mari kita berdoa. Tolonglah kami belajar dari kisah Ayub, supaya kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang tidak lepas kendali, bahkan ketika kejahatan sepertinya menang di dalam hidup dunia ini maupun di dalam hidup kami secara pribadi. Tuhan, tolonglah kami percaya kepadamu. Tolonglah kami mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau menggenggam kami. Hidup kami aman di dalam tangan-Mu, bagaimanapun situasi yang terjadi di dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.